Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyuluhan ini kita mulai, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lina Agustin, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan Universitas Galuh Ciamis. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara penyuluhan ini. Dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pengertian COVID-19, tanda dan gejala, serta pencegahannya. Nah, untuk semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan COVID-19, di mana dengan adanya virus ini, keadaan ekonomi di Indonesia menurun, serta di dunia pendidikan, hampir semua sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi, itu melakukan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari virus ini? COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Virus ini menyebabkan gangguan pernafasan secara ringan, sehingga gangguan infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, bahkan sampai ada yang fatal yaitu hingga kematian. Virus ini juga bisa menyerang siapa saja seperti lansia, dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pertama kali virus ini ditemukan yaitu di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dapat menyebar secara cepat sampai ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan-kebijakan untuk pencegahan dari COVID-19 ini. Kebijakan itu salah satunya yaitu lockdown. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kebijakan yang dikeluarkan yaitu PSBB, di mana pembatasan sosial berskala besar ini diharapkan agar dapat mencegah penularan dari COVID-19 ini. Nah, virus ini menyebar melalui dari percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau dengan kontak langsung dengan penderita COVID-19. Virus COVID ini dapat menyerang siapa saja. Nah, menurut dari data yang dirilis dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, itu jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga sekarang tanggal 20 Januari 2021 adalah 927.380 orang dengan jumlah kematian 26.590 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 ini sekitar 2,9%. Jika dilihat dari presentasi angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46 sampai 59 tahun itu memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan usia lainnya seperti anak-anak, dewasa, dan remaja. Itu presentasinya lebih rendah. Untuk gejala-gejala yang dialami oleh seorang yang terinfeksi COVID-19 secara umum itu demam, di mana keadaan suhu tubuh kita lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, terus yang gejala yang kedua yaitu batuk kering. Gejala ketiga itu sesak napas. Untuk selanjutnya, ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona ini, meskipun lebih jarang dan tidak pasti itu adalah penyakit corona. Yang pertama yaitu diare, kedua sakit kepala, ketiga konjungtivis, keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa, kelima anosmia, ya, di mana anosmia ini hilangnya indera pencium kita. Yang keenam yaitu ruam di kulit. Nah, gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu, di mana masa 2 minggu ini yaitu masa inkubasi dari virus corona ini. Nah, untuk selanjutnya, guna memastikan bahwa kita terpapar COVID-19 atau tidak, maka dilakukan 3 tes. Yang pertama yaitu rapid test,
yaitu dengan cara mendeteksi antibodi atau kekebalan tubuh kita yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona ini. Yang kedua, yaitu swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam tubuh, di dalam dahak. Yang ketiga, CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, hasil dari rapid test COVID-19 ini apabila positif, kemungkinan besar menunjukkan bahwa kita memang sudah terinfeksi virus corona. Namun, bisa juga berarti kita terinfeksi kuman atau virus yang lain, dan sebaliknya. Apabila rapid test ini hasilnya negatif, kita itu belum tentu mutlak terhindar dari virus corona ini. Selanjutnya, bagaimana sih pencegahan dari virus corona ini? Nah, untuk pencegahan virus corona ini, yaitu Indonesia saat ini sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi ini sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Nah, gimana sih caranya agar kita dapat mencegah terinfeksi virus ini? Yaitu dengan cara menerapkan 3M. Apa sih 3M itu? Yang pertama, memakai masker, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja seperti membeli makanan dan lain-lain yang dapat membuat kita terpapar virus corona. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan ini dilakukan secara rutin dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Terutama saat kita setelah beraktivitas dari luar. Untuk yang ketiga, yaitu menghindari kerumunan atau physical distancing, di mana dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, baik, untuk itu sekian penjelasan dari saya mengenai COVID-19 ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan langsung pada saya. Oke, mau nanya, bagaimana sih cara pencegahan pada orang yang sudah terkena COVID? Ya baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Untuk itu saya langsung menjawab pertanyaan dari Mbak siapa? Nah ini? Dari Mbak. Jadi jawabannya untuk pertanyaan cara pencegahan untuk orang yang sudah terpapar coronavirus ini, pertama itu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dengan orang lain, atau dengan cara diam di kamar dan menggunakan kamar mandi yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah dahulu kecuali untuk mendapatkan pengobatan atau ke rumah sakit. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit karena gejala kita yang semakin parah, maka langsung hubungi ke pihak rumah sakit, biar nanti dari rumah sakit yang menjemput menggunakan ambulan. Yang keempat, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang terdekat, baik itu keluarga, saudara, maupun masyarakat yang lainnya. Yang selanjutnya, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum bersama. Yang terakhir, melakukan aktivitas di dalam ruangan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita, serta makan dan minum yang bergizi agar kekebalan tubuh atau sistem imun kita tetap stabil. Oke, untuk yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu itu ke tempat sampah dan bakar. Jadi jawabannya untuk orang yang sudah terkena COVID-19 itu seperti itu ya Mbak. Apakah dapat dipahami? Bisa. Baik. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat tercegah dari penyakit virus corona ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.